Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Niken Salfitri dengan NIM 22031092 pada mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Nah, pada kali ini kita akan membahas lebih mendalam tentang strategi-strategi kewirausahaan. Nah, strategi-strategi kewirausahaan menjadi penting difikirkan oleh siapapun calon wirausahawan yang ingin memulai bisnis wirausahanya. Strategi yang dimaksud mencakup banyak hal terkait bagaimana mengelola usaha yang akan dirintis. Kemudian, mulai dari rencana usaha, yaitu yang berisi maksud usaha, usulan usaha yang finansial, permintaan dana, serta cara penggunaan dana dan cara pembayaran kembali pinjaman tersebut. Kemudian, kita akan membahas analisis terkait pengelolaan keuangan, termasuk strategi dan teknik pemasaran. Nah, yang pertama tentang strategi-strategi kewirausahaan yaitu dalam pengelolaan usaha. Mulai dari perencanaannya, yang harus dipahami yaitu misi usaha, usulan, operasional, termasuk rincian strategi dan peluang-peluang yang perlu diraih untuk menjadi kekuasaan. Nah, fungsi dari perencanaan itu apa? Yaitu fungsi tersebut untuk dijadikan sebagai pedoman dan mencapai keberhasilan. Nah, perencanaan usaha ketika kita ingin membuat suatu usaha sendiri, pada akhirnya kita akan menuntut untuk lebih banyak berkreasi, berpikir, berimajinasi untuk menentukan setiap titik di pikiran kita. Kemudian, rencana pengelolaan yang sudah kita desain itu sebenarnya bisa dijadikan alat untuk mengajukan kebutuhan dan pemodalan. Kemudian, rencana pengelolaan ini ada juga dengan uang, yaitu sumber-sumber dana akan bisa dicari ataupun datang sendiri jika perhitungannya yang lebih jelas. Kemudian kita akan membahas yaitu ada 3 aspek yang harus diyakini dan pahami untuk manajemen keuangan. Yang pertama yaitu sumber dana. Yang pertama itu sumber dana internal dari lembaga, perusahaan, ataupun kita sebagai pemilik usaha. Yang kedua yaitu ada dana eksternal. Pada dana eksternal ini terdapat 2. Yang pertama yaitu dana cadangan atau dana laba yang sifatnya ditahan. Dana ini sangatlah tidak baik bagi kita. Kemudian yang kedua yaitu dana pemilik atau pinjaman. Kemudian ada juga disebut dengan dana ventura atau dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya kepada perusahaan kecil seperti perusahaan yang akan kita capai ke depannya. Nah, kemudian aspek yang kedua yaitu aspek perencanaan dan penggunaan dana. Nah, yang pertama yaitu biaya awal. Yang harus ada dalam konsep ini adalah rancangan keuangan. Yang kedua yaitu analisis pulang pokok. Kemudian pada aspek yang ketiga yaitu ada pengawasan atau pengendalian dana. Nah, kemudian kita akan membahas tentang teknik pengembangan usaha. Pada teknik ini kita memiliki 2 perluasan, yaitu perluasan pertama tentang perluasan ekonomi. Yang kedua yaitu perluasan cakupan usaha. Nah, hanya itu yang saya presentasikan untuk menjadi calon wirausahaan yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.